Assalamualaikum, balik lagi di Nyocoti Film bersama Yolo Channel. Hai, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Dan lagi-lagi kita masih bersama horornya Indonesia. Kali ini kita akan ngebahas sebuah film tulisan dari Pak Joko Anwar dan disutradarai oleh Kimo Stambul. Dan tak akan ada henti-hentinya saya mengingatkan untuk kalian yang baru saja bergabung, monggo kita kenalan dengan cara klik tombol subscribe, tekan like, serta share video ini ke teman-teman kalian. Saya nggak mau banyak bacot, yuk langsung digaskan saja. Pasang posisi rebahan terbaik kalian, jangan lupa ajak temen biar nggak sendirian, dan yuk get digas. Film ini berjudul Ratu Ilmu Hitam. Di awal film kita ditunjukkan kepada satu keluarga yang sedang melakukan perjalanan. Diketahui sang ayah bernama Hanif dan istrinya bernama Nadia, serta ketiga anak mereka yaitu Sandi, Haki, dan Dina. Diketahui bahwa Hanif ini dulunya pernah tinggal di sebuah panti asuhan. Setelah berpuluh-puluh tahun keluar dari panti tersebut, kini Hanif bermaksud untuk menjenguk orang tua asuhnya di panti. Dalam perjalanan mereka dibuat kaget karena mobil yang mereka naiki nggak sengaja menabrak sesuatu. Setelah dicek, ternyata itu hanya seekor rusa, dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka sudah sampai di panti asuhan. Di sana Hanif berjumpa dengan Maman dan Siti. Mereka berdua ini adalah pengurus di panti asuhan ini, sekaligus teman masa kecil Hanif dulu. Ternyata Hanif gak sendiri, kawan-kawan masa kecilnya dulu juga datang, yaitu Anton yang datang dengan istrinya Eva, dan juga Jeffrey dengan istrinya yang bernama Lina. Mereka segera masuk ke dalam. Sekarang panti dalam keadaan sepi, karena anak-anak sedang pergi dharma wisata, dan hanya ada dua orang yang paling besar, yaitu Hasbi dan Rani. Hanif segera menjenguk orang yang merawat mereka dulu saat masih kecil, yang diketahui bernama Pak Bandi. Pak Bandi ini sedang sakit keras dan hanya bisa terbaring di atas tempat tidur. Sementara itu Hasbi dan Rani mengantarkan Sandi, Dina, dan Haki menuju kamar mereka. Saat akan masuk kamar, tiba-tiba pandangan mereka tertuju pada sebuah kamar yang berada di ujung lorong. Dina bertanya kepada Hasbi, namun Hasbi menjawab bahwa kamar tersebut adalah kamar kosong dan pintunya nggak bisa dibuka. Dina pun seketika nggak memperdulikan kamar tersebut. Namun tidak dengan si bungsu. Haki yang super kepo, dia mendekati kamar kosong tersebut. Dan dia dikagetkan oleh kedatangan Rani. Di sini Rani bercerita bahwa kamar ini dulunya ditempati oleh Bu Mirah. Bu Mirah ini dikurung di kamar sampai beliau meninggal karena Bu Mirah dituduh menjadi penyebab hilangnya salah satu anak panti yang bernama Murni. Dan diyakini Murni ini meninggal karena dibunuh oleh Bu Mirah, dan jasadnya Murni dikubur di hutan oleh Bu Mirah. Selesai bercerita, Rani pergi untuk membantu Maman dan Siti. Haki yang ketakutan pun juga langsung pergi dari kamar tersebut. Singkat cerita, semua berkumpul di dalam kamar Pak Bandi. Mereka membuka album foto masa kecil mereka. Lagi-lagi Haki yang super kepo, dia menemukan sebuah album foto yang dimana dalam album tersebut semua foto dipasang dalam posisi terbalik. Haki lalu memberitahu Anton. Saat dilihat, gak sengaja Anton menemukan sebuah foto seorang wanita dengan anak gadis. Dan baru diketahui inilah Bu Mirah dengan Murni. Seketika jiwa kepo Haki muncul lagi. Dia terus menghujani Anton dengan pertanyaan-pertanyaan dan membuat Anton diem gak bisa jawab. Untuk mencairkan suasana, Nadia mengajak mereka semua makan. Nadia menyuruh Hanif untuk mengambil bekal makanan di dalam mobil. Hanif ditemani oleh Jepri. Selesai mengambil bekal,
tiba-tiba Hanif terfokus pada bekas kecelakaan yang tadi sore ia alami. Di sini Hanif menemukan ada bekas kulit manusia dan beberapa helai rambut. Sontak, ia langsung terkaget. Hanif segera ngajak Jepri dan bilang kalau tadi dia sempat nabrak rusa. Dia mau mastiin aja kalau tadi memang dia betul-betul hanya menabrak rusa. Sesampainya di tempat kejadian, betapa kagetnya mereka. Di sisi lain jalan ternyata ada anak perempuan, dan inilah yang tertabrak oleh Hanif tadi sore. Mereka pun panik gak karuan. Dan secara gak sengaja Hanif juga menemukan sebuah minibus milik panti asuhan. Di dalam bus mereka mendapati semua anak panti sudah dalam kondisi meninggal secara mengenaskan. Dia segera keluar dan mengajak Jepri balik ke panti. Sesampainya di panti, ternyata Anton sudah menunggu kedatangan Hanif dan Jepri. Dan di sini Hanif memberitahu Anton tentang kejadian apa yang mereka alami. Anton pun ikut panik, berniat mau lapor polisi, namun di sini jaringan susah didapat. Telepon milik panti pun juga sedang rusak. Hingga akhirnya diputuskan Anton yang akan pergi ke kantor polisi, karena jarak mereka untuk ke kantor polisi memakan waktu 2 jam. Anton segera berangkat, namun sebelum sampai di kantor polisi, Anton mau mastiin dulu tempat bus tersebut berada. Saat sedang mengecek ke dalam bus, tiba-tiba pintu bus tertutup. Samar-samar dia melihat sesosok perempuan dari luar bus. Dan gak sengaja, Anton nginjak sebutir telur, di mana telur tersebut pun pecah. Dan dari dalam telur, keluar berbagai jenis serangga dan hewan melata. Dan dengan cepat hewan tersebut merayap, serta masuk ke dalam bagian-bagian tubuh Anton, sehingga membuat Anton tewas secara mengerikan. Scene berpindah kepada Jepri dan Lina yang sedang berada di dalam kamar. Lina mencoba mengajak Jepri mantap-mantap, namun Jepri menolak. Lina pun begot dan keluar dari kamar. Di luar kamar, Lina terfokus pada sebuah piring dan sebilah pisau. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba dia mengiris perutnya. Setelah itu Lina juga mengiris lehernya. Tanpa disadari, leher dan perutnya berdarah-darah. Jepri yang mengetahui ini pun kaget dan panik. Dan tiba-tiba Lina pun pingsan. Jepri seketika berteriak-teriak memanggil Hanif. Hanif dan Nadia segera datang dan nolongin Lina. Sementara itu di lain tempat, Eva yang sedang rebahan di kamar, tiba-tiba ada beberapa hewan melata terjatuh dari atas. Dan makhluk tersebut pun dengan cepat masuk dan merayap ke dalam pakaian Eva. Hingga hewan tersebut pun berhasil masuk ke dalam mulut Eva. Makhluk tersebut terus merayap di dalam tubuh Eva dan membuat Eva tersedak sambil megangin lehernya. Saat Hanif dan Jeffrey hendak mengantar Lina ke rumah sakit, mereka dikejutkan lagi sama kejadian yang menimpa Eva. Eva kesakitan dan memuntahkan darah bercampur hewan melata. Terlihat di lengan Eva juga menjalar begitu banyak hewan. Tiba-tiba Eva mencakar tangannya hingga mengelupas kulitnya. Dari dalam tangannya keluar banyak sekali kelabang, dan Eva pun pingsan. Hanif segera nolong Eva. Mereka segera mengantar Lina dan Eva ke rumah sakit. Scene berpindah ke dalam panti dan memperlihatkan Hasbi dan Dina yang sedang bermain biliar. Tiba-tiba mereka bertengkar, dan ini hanya disebabkan karena Hasbi yang akan menembak seekor tikus. Dina pun meninggalkan Hasbi sendirian. Kembali kepada Hanif dan Nadia. Mereka sudah lama dalam perjalanan, namun mereka tak sampai-sampai ke jalan besar. Nadia yang merasa aneh pun menyadari bahwa mereka terus berputar-putar dan selalu kembali melewati jalan kilometer 8.1. Seketika Hanif dan Jeffrey pun teringat akan kejadian dulu saat mereka semua masih kecil. Sejenak kita dibuat flashback kepada masa kecil Hanif dan Jeffrey. Dulu, di panti pernah terjadi kebakaran dan menewaskan 3 anak perempuan, yang dimana itu adalah ulah dari Bu Mirah. Bu Mirah mempelajari ilmu hitam, dan 3 anak perempuan yang tewas tersebut telah ditumbalkan oleh Bu Mirah.
Mengetahui hal ini, Pak Bandi, Hanif, Anton, dan Jepri menangkap Bumirah serta mengunci di dalam kamar. Bumirah terus berteriak-teriak dan menggedor-gedor pintu dengan kepalanya, hingga kepalanya pecah dan Bumirah pun meninggal. Pak Bandi, Hanif, Jepri, dan Anton pun bingung mengetahui Bumirah sudah meninggal. Mereka memutuskan untuk mengubur mayat Bumirah di dalam kamar tersebut, lalu mengecor kembali lantai kamar yang digunakan untuk mengubur mayat Bumirah. Di sini Nadia tiba-tiba teringat kepada anak-anaknya dan langsung memberhentikan mobilnya, lalu memutar balik mobil mereka dan kembali ke panti. Sementara itu, Hasbi yang bersiap akan menembak tikus, tiba-tiba tangannya kaku, seperti ada yang menggerakkan. Dia mengambil stapler besar, lalu dia menstapler mulutnya sendiri. Ngilubet saya melihatnya. Haki yang super kepo pun tidak luput dari gangguan. Karena kekepoannya dia sama Bumirah, Haki pun melihat file rekaman video Bumirah dulu. Dan kini ia bertemu dengan Bumirah yang beneran, tapi dalam wujud setan. Haki pun lari dan mencari Hasbi. Haki mendapati Hasbi sudah penuh luka di mulutnya. Hasbi berusaha menyuruh Haki pergi, namun Haki tak memahami isyarat dari Hasbi. Lalu Hasbi pun seperti kerasukan lagi. Dia mengambil senapan anginnya, lalu menembak Haki berkali-kali. Rombongan Hanif dan yang lain sudah sampai di panti. Mereka segera masuk dan mencari Haki. Nadia menemukan Sandi dan Dina, namun tidak dengan Haki. Mereka mencoba mencari lagi. Saat semua orang sedang mencari Haki, tiba-tiba Nadia melihat sesosok perempuan. Kemudian ia mengikuti sosok tersebut. Sosok tersebut masuk ke dalam kamar Pak Bandi dan nampak masuk ke dalam kolong tempat tidur. Nadia mencoba melihat ke bawah kolong tempat tidur tersebut, namun ia malah menemukan kotak misterius. Nadia segera membuka kotak tersebut, dan isinya membuat Nadia terkejut bukan kepalang. Nampak beberapa foto gadis cilik tengah berpose, dan yang lebih mengejutkan, ada sesosok pria tanpa memakai baju yang nampak pada cermin di dalam foto tersebut, dan itu adalah Pak Bandi. Sambil menangis, Nadia memberitahukan hal tersebut kepada Hanif. Sontak semua orang pun terkaget. Ternyata Pak Bandi ini adalah seorang pedofil. Di foto terakhir mereka melihat foto Siti, dan disinilah cerita sebenarnya terungkap. Siti membuka suara dan menceritakan hal yang terjadi sebenarnya. Bandi ini seorang pedofil. Ia mengotori semua anak perempuan yang ada di panti. Bumirah sangat marah mengetahui hal ini, sehingga Bumirah pun mempelajari ilmu hitam supaya bisa melindungi anak-anak panti. Bumirah berniat akan membunuh Pak Bandi. Namun Pak Bandi ini tidak kalah licik. Diceritakan oleh Hanif bahwa 3 anak perempuan yang mati terbakar itu ditumbalkan oleh Bumirah. Faktanya, mereka bertiga dikurung di dalam kamar dan diracun hingga meninggal. Dan itu semua ulah Bandi psikopat. Hanif sangat marah mendengar semua ini. Ia lantas masuk ke dalam kamar Pak Bandi dan akan membunuhnya. Namun Nadia menghalanginya. Di kamar Bandi, Hanif menemukan sebuah foto seorang ibu dan anak dan bertuliskan Murni. Di sini mereka baru menyadari bahwa dalang dibalik kejadian tragis ini adalah Murni. Tiba-tiba terdengar suara minta tolong. Ternyata itu adalah Hasbi sambil menggendong Haki. Hanif dan Nadia segera mengajak mereka semua keluar dari panti tersebut. Saat akan masuk ke mobil, tiba-tiba Eva melompat. Dia kerasukan dan terocos nggak jelas. Lalu ia membenturkan kepalanya berkali-kali ke kaca mobil hingga pingsan. Setelah itu datanglah Murni. Dia mendorong Hanif hingga terjatuh. Nadia berniat menolong Hanif dengan mengambil arit di sampingnya. Namun tiba-tiba kepalanya dipukul hingga pingsan oleh Rani. Rani, kenapa? Apa hubungannya dengan Murni? Kalian penasaran? Saya yakin kalian ada yang menyadari. Ya, Rani ini adalah anak Murni.
Kalian tahu kan, tadi Hanif sempat nemuin foto bertuliskan Murni yang sedang bersama bayi. Rani inilah anak yang berada di dalam foto tersebut. Kembali ke cerita, sempat pingsan beberapa saat, Nadia tersadar. Panti dalam keadaan gelap gulita. Ia terkejut ketika mendengar teriakan-teriakan Lina, Eva, dan Jepri. Namun, di dalam kamar tersebut pintu terkunci rapat. Setelah itu dia mendengarkan lagi teriakan Maman, Siti, Misbah, dan Mustika di sebuah kamar, dan kamar tersebut pun terkunci. Ia melihat mereka berempat tengah disiram air mendidih hingga kulit mereka mengelupas. Tak sampai di sini, ia kembali mendengar teriakan. Kali ini adalah Sandi dan Dina. Masih tetap sama, mereka terkunci di dalam sebuah kamar. Nampak Sandi dan Dina kesakitan. Sandi terus-terusan muntah darah dan hewan melata. Sementara itu, Dina tubuhnya terkoyak-koyak seperti terkena sabetan benda tajam. Nadia sangat stres melihat semua ini. Kemudian ia menuju kamar terakhir. Di sana ada Hanif, Pak Bandi, dan Haki. Namun, pintu di sini tidak terkunci. Tiba-tiba muncullah Murni, dan Murni menyuruh Nadia membunuh suaminya agar anak-anaknya bisa selamat. Saat arit sudah di leher Hanif, tiba-tiba guna-guna Murni terlepas karena Haki menusuk punggung Murni dengan sebilah obeng. Saat akan menyerang Haki, Nadia bangkit dan langsung menyabet leher Murni dengan arit. Seketika kepala Murni pun terlepas dari tubuhnya. Namun tidak semudah itu. Kepala tersebut bisa menyatu lagi dengan tubuhnya. Dan saat akan mendekati Nadia, Nadia segera mengambil lilin di sampingnya dan melemparnya ke arah Murni. Dan Murni pun terbakar. Mereka segera keluar dari ruangan tersebut dan meninggalkan Pak Bandi bersama Murni yang terbakar di dalam kamar tersebut. Pak Bandi dan Murni pun mampus dan film pun selesai. Bagaimana menurut kalian? Saya no comment. Mules cuk perutku. Asli serem ini film. Oke seluruh, dah gak banyak nyocot aku. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.